Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masuk di pertemuan yang ke-9 membahas mengenai manajemen utang. Jadi sebenarnya saya menyambung mengenai pertemuan-pertemuan yang sebelum saya atau yang sudah dibawakan oleh Pak Dr. Zakir mengenai rasio, perhitungan rasio keuangan ya, kemudian perhitungan modal kerja, kemudian konsep dasar manajemen keuangan dan lain sebagainya. Karena memang di dalam manajemen keuangan yang paling kita harus tahu itu adalah mengenai rasio-rasio keuangan itu sendiri. Rasio keuangan itu digunakan untuk menilai kinerja daripada perusahaan tersebut, apakah perusahaan dalam keadaan baik atau cukup baik ataupun kurang baik. Jadi rasio ini penting karena kita harus tahu bagaimana cara mengukur perusahaan itu dari kinerja keuangannya. Nah, di sini tujuan pembelajaran di sini ini adalah mengenai definisi utang, kemudian utang jangka pendek, hutang jangka panjang, likuiditas dan financial distress, kemudian perputaran aktiva dan tingkat keuntungan berdasarkan aktiva. Nah, di sini pengertian utang. Jadi utang ini semua orang pasti tahu, masyarakat maupun dia pegawai dan bukan pegawai semua pasti tahu mengenai hutang. Nah, hutang adalah sesuatu yang dipinjam baik berupa uang maupun benda. Jadi hutang itu bukan hanya uang saja yang dikatakan hutang, tetapi benda pun juga dalam perusahaan itu juga dikatakan hutang. Baik masyarakat juga kalau kita meminjam bendanya orang ataupun barang itu juga dikatakan hutang, di mana seseorang atau badan usaha yang meminjam. Jadi yang meminjam itu misalnya masyarakat meminjam ke bank, masyarakatnya itu disebut debitur ya, nanti banknya berarti disebut kreditur. Jadi memang di sini kita harus tahu supaya tidak salah dalam mengartikan utang tersebut. Nah, di sini jenis-jenis hutang. Kalau kita berbicara mengenai hutang jangka pendek, ini kita berbicara mengenai rasio likuiditas ya. Jadi di sini jenis-jenis hutang ini pastinya kalian sudah tahu karena memang materi ini sudah ada di pertemuan yang kelima atau pertemuan yang keempat ya, mengenai hutang jangka pendek, hutang jangka panjang yang dihitung melalui rasio-rasio keuangan. Nah, hutang jangka pendek itu sebenarnya apa? Hutang yang memiliki waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Jadi utang ini sangat umum dan wajar terjadi pada keseharian. Jadi keseharian seorang perusahaan ataupun masyarakat itu juga sebenarnya sama. Kalau kita di perusahaan itu ada juga hutang jangka pendek. Misalnya kayak hutang dagang ya, kemudian hutang-hutang biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan yang temponya itu kurang daripada 1 tahun. Jadi kalau dia lebih daripada 1 tahun bukan hutang jangka pendek. Nah, di sini contoh utang jangka pendek ini seperti hutang dagang. Hutang dagang ini adalah pembelian barang atau jasa dari pihak luar. Barang dan jasa yang dimaksud bisa berupa untuk penjualan kembali. Ini misalnya ya. Misalnya ini kalau kita di dalam suatu perusahaan, misalnya hutang dagangnya ini adalah karena kita adalah sama ataupun kita penjualannya sama, kita boleh meminjam mungkin dari perusahaan A atau kita kerjasama dengan perusahaan B untuk dagang ya. Misalnya kalau contoh kecilnya, saya punya bengkel ya, bengkel motor. Nah, kemudian saya kerjasama sama yang memiliki alat-alat ataupun spare part daripada motor tersebut. Nanti saya mengambil barang itu tersebut, saya akan jual kembali, tetapi saya belum bayar. Nanti saya bayar mungkin ada perjanjian sekitar 2 bulan ataupun 3 bulan saya kembalikan. Nah, ini dikatakan hutang dagang ya, hutang dagang. Ini yang seperti di sini contohnya adalah pembelian perlengkapan kantor, misalnya buku, tinta, printer, mesin fotokopi, atau jasa cleaning service dan maintenance peralatan. Jadi biasanya buku, tinta, printer, dan lain sebagainya ini untuk kegiatan perusahaan ya. Jadi mereka bisa mengambil dulu ataupun kita meminjam terlebih dahulu sehingga nantinya kita akan bayar sesuai dengan kesepakatan. Kemudian ada dividen. Dividen ini adalah pembagian laba. Pembagian laba ini biasanya sebelum tutup buku kita sudah harus ada pembayaran. Misalnya dari pihak investor. Pihak investor ini menginvestasikan uangnya
perusahaan A misalnya. Nah, di sini mereka punya perjanjian berapa jumlah yang harus dibayarkan dari setiap laba yang diterima. Jadi laba yang diterima ini pembagiannya kurang daripada 1 tahun. Nah, kemudian utang biaya. Contohnya di sini biaya listrik, air, telepon ya, yang harus cepat dibayarkan. Kemudian adalah pendapatan diterima di muka. Apakah ada pendapatan diterima di muka yang memang kita bayar dulu, ya, bayar dulu, nanti baru kita kasih, misalnya dari perusahaan baru kasih barangnya ya. Tetapi kita bayar dulu, mungkin ada jangka waktunya baru kemudian dikasihkan ke konsumen. Kemudian utang wesel ya, ini bentuk uang tunai kepada pihak tertentu dengan menggunakan perjanjian hitam di atas putih sebagai bentuk bukti tanpa menggunakan jaminan. Jadi utang wesel ini bisa berupa uang tunai, tetapi dia menggunakan perjanjian hitam di atas putih, tetapi kurang dari 1 tahun. Nah, di sini ada ciri-ciri utang jangka pendek ya, yang dimana temponya kurang dari 1 tahun, pembayaran secara langsung, tidak memiliki bunga, tidak membutuhkan jaminan, hanya berdasarkan kepercayaan. Ini hanya sebuah ciri-ciri ya, tidak memiliki bunga. Kadang juga utang jangka pendek ini juga tidak memiliki bunga ya, tetapi ada juga yang memiliki bunga. Ini hanya ciri-ciri saja. Nah, kemudian kita masuk di hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang ini berarti periodenya jauh, temponya ini lama ya, misalnya lebih daripada 1 tahun, misalnya 2 tahun, 3 tahun, karena contohnya bank itu bisa sampai 10 tahun misalnya. Nah, ini bisa dikatakan hutang jangka panjang. Tapi bisa dikatakan hutang jangka pendek ketika perusahaan itu meminjam hanya 6 bulan. Nah, ini bisa dikatakan hutang jangka pendek, tergantung dari pinjaman tersebut berapa bulan, berapa tahun ya. Nanti kategorinya apakah dia jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, di sini ciri-ciri hutang jangka panjang ini jatuh temponya kurang lebih dalam satu periode, jadi dia memang lebih daripada 1 tahun. Ada aset atau barang jaminan, ada jaminan pastinya, karena kita kalau pinjam di bank itu pasti ada jaminannya. Kemudian pembayaran dilakukan dengan cara cicilan, cicilan yang dimana ada akad di dalamnya ya, kesepakatan berapa yang akan kita bayarkan per bulannya. Kemudian didapat dari lembaga keuangan atau supplier yang menyediakan hutang jangka panjang. Apakah dia pihak leasing, bank, dan lain sebagainya yang bisa memberikan modal lebih daripada 1 tahun. Kemudian di sini kita masuk di pengertian likuiditas ya. Jadi likuiditas ini sebenarnya di pertemuan yang keempat sudah dibahas pastinya dengan Pak Dr. Zakir. Jadi likuiditas ini adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi likuiditas ini kita akan menghitung berapa jumlah ataupun berapa perputaran rasio likuiditas itu dari perusahaan tersebut dihitung dari utang jangka pendeknya. Hutang jangka pendek dibayarkan dengan aktiva lancar. Jadi aktiva lancar itu seperti kas, persediaan, kemudian piutang ya, surat berharga ataupun yang lainnya yang memang dia bisa dijual ataupun bisa diputar secara cepat ya. Nah, karena memang likuiditas ini dibayar dengan harta lancarnya. Kemudian di sini ada kesulitan keuangan ya, atau financial distress. Ini adalah suatu kondisi di mana keuangan perusahaan sedang dalam masalah kritis ataupun tidak sehat yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Nah, ini financial distress ini berkaitan dengan likuiditas, karena perusahaan itu akan mengalami kebangkrutan kalau dia tidak bisa membayar utang jangka pendeknya dulu. Jadi kalau sudah bisa membayar utang jangka pendek, otomatis perusahaan pasti akan berjalan dengan baik. Kemudian menghitung perputaran total aktiva, ini juga sudah dipelajari di pertemuan yang keempat pastinya, rasio antara penjualan dengan total aktiva ya. Jadi rasio ini mengukur efisiensi penggunaan aktiva secara keseluruhan. Aktiva ini berarti seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan itu dengan penjualan, apakah mereka bagus ataukah aktiva tadi bisa untuk sesuai dengan penjualan. Kemudian return on investment atau perputaran ini ya, laba setelah pajak dengan total aktiva. Jadi laba dengan total aktiva berapa perbandingannya.
Misalnya labanya misalnya 2000, total aktifanya misalnya 6000. Ini berarti bagus bahwa dia akan memiliki sepertiga aktiva ataupun sepertiga laba itu bisa mendapatkan aktiva sepertiganya. Jadi ini untuk menghitung perputaran total aktiva tersebut. Jadi memang ini berkaitan dengan pertemuan yang keempat. Pastinya sudah tahu untuk likuiditas itu apa semua, current ratio, quick ratio ya. Semuanya pasti sudah dipelajari. Baik, terima kasih banyak, dan nanti apabila ada yang mau ditanyakan silakan untuk bertanya ataupun memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.